Ini adalah ExpertBook Ultra, sebuah flagship dari line up laptop Asus bisnis untuk tahun 2026. Dan gua harus akuin kalau ini adalah laptop yang berhasil melebihi semua ekspektasi hampir di semua aspek ya. Sebagus itu, dan kabar baiknya laptop ini bisa kita beli secara retail. Laptop ini punya tagline "The flagship of the industry. Period." Nah, dijual B2B dan juga B2C, jadi bisa langsung beli di Asus Store. Dari penampilannya sebenarnya udah bisa kelihatan ya kalau ini adalah laptop yang sangat tipis, cuma 1,09 cm. Yang gua punya ini warna Jet Fog, ada satu pilihan warna lagi namanya Moon Grey. Menurut gua secara pribadi warna Jet Fognya ini cakep, pakai banget, yaitu hitam matte yang punya finishing kayak sandstone yang mengkilat, maco banget. Desainnya juga sangat simpel ya, clean banget. Backdoornya itu cuma ada tulisan Asus di tengah. Pas kita buka juga clean banget dari sudut-sudut, dan tekukan bodinya terlihat sangat rapi dan presisi saat kita gunakan. Kesan mewahnya itu dapet banget. Material bodinya dia pakai aerospace grade magnesium alloy, bikin laptop ini ringan cuma 1,1 kg. Untuk dimensi laptopnya sendiri juga masih termasuk compact ya, dia panjangnya 31 cm dengan lebar 21 cm. Terus keseluruhan bodinya ini di coating dengan nano seramik yang punya ketahanan goresan 9H. Ini tinggi banget ya, rata-rata laptop di pasaran itu ketahanan goresnya ada di 3H aja. Pastinya durabilitasnya juga sangat baik ya, karena sudah melewati 24 prosedur uji standar militer 810H. Termasuk ini bisa nahan beban sampai dengan 100 kg. Nah, untuk enselnya ini terasa banget premiumnya, dia punya feel yang enak banget, bobotnya juga pas, nggak terlalu ringan dan nggak terlalu berat juga. Desainnya gue suka banget. Lihat deh, dia kayak kecil dan menyempil gitu, dan pasti kita bisa buka laptop ini dengan satu tangan dengan mudah. Engselnya bisa direbahin sampai segini ya. Nah, di tengah tepat di atas engselnya ini ada satu garis LED yang Asus namain Expert Lumi. Ya, ini sebenarnya kayak gimmick aja sih, tapi gua suka. Untuk sekarang LED-nya ini bisa kita atur buat menyala saat kita nyalain atau matiin laptopnya dan pas kita login ke Windows. Sekarang kita lihat I/O ports-nya. Di sebelah kiri ini ada satu Thunderbolt 4 Type-C yang sekaligus jadi charging portnya, terus ada HDMI 2.1 TDMS, USB Type A 3.2 Gen 2 dan combo audio jack. Di sebelah kanan ada Type A 3.2 Gen 2 dan juga Thunderbolt 4 Type-C. Nah, buat dibawa kemana-mana, laptop ini udah pasti enak banget. Selain ringan juga dia nggak licin, ngegrip banget pas kita bawa-bawa pakai tangan ya. Dan di setiap paket penjualannya kita juga dikasih satu pouch kulit sintetis gitu, jadi makin enak ya ini buat diajak bepergian. Layarnya ini juga spesial ya. Ini adalah debut panel tandem OLED di laptop Asus. Layar touchscreen 14 inci ini punya resolusi 3K, rasionya 16:10, peak brightness HDR-nya di 1400 nits, 100% DCI P3, VESA Certified HDR True Black 1000, screen to body ratio 91% dan udah dilapis Corning Gorilla Glass Victus dan juga Corning Gorilla Matte Anti Glare Display. BTW, tandem OLED ini dia punya lebih dari satu emission layer, sedangkan yang konvensional itu biasanya cuma punya satu. Di laptop ini sendiri dia punya dua stack layer, jadi detail, warna, dan terangnya itu akan lebih baik dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Bezelnya juga cukup tipis, paling bagian atas dan bawahnya yang lebih tebal sedikit aja. Nah, untuk lapisan anti glare ini juga sukses menghilangkan pantulan cahaya di laptop ini. Refleksinya hampir sama sekali nggak ada, walaupun kita pakai di dekat jendela ataupun pakai di outdoor sekalipun. Detailnya tajam banget, dia punya profil warna sendiri dan menurut gua warnanya itu punya akurasi yang mantul, balance, vivid, dan skin tone-nya pun terasa natural. Buat setel konten HDR pun ini terasa banget ya. Tandem OLED ini cakep, apalagi peak brightness-nya ini termasuk tinggi ya. Tapi sayang seribu sayang, di aplikasi Netflix dia nggak support playback Dolby Vision ataupun HDR 10 sama sekali ya, walaupun memang masih enak buat dipakai nonton Netflix, tapi ya sayang aja gitu ya. Terus dia udah support Dolby Atmos dan Spatial Audio. Jujur ini speakernya sesuatu banget. Laptop ini total dia punya 6 speaker, ada 2 tweeter dan 4 woofer dual magnetic yang letaknya ada di pinggir kiri dan kanan laptop ini. Dan speakernya itu punya suara yang lantang banget, ini kayak laptop gaming yang gede, padahal size-nya aja ini compact banget. Nah, bukan cuma lantang, detailnya, layeringnya itu juga dapat banget. Terus kontrasnya juga berasa. Buat dengerin lagu apa aja itu enak banget, soundstage-nya juga luas. Dan buat nonton Netflix dia tuh berasa banget efek surround 360-nya. Ini calon speaker terbaik di laptop 14 inci asli. Nah, untuk serinya sendiri nih tipenya ada beberapa. Nah, yang gue pegang ini adalah versi yang ada setingkat di bawah dari versi yang paling tingginya. Nah, ini dia pakai Intel Core Ultra X7 358H, punya konfigurasi 16 core 16 thread, clock speed-nya
up to 4,8 GHz di tandem GPU Intel Arc B390 dan NPU Intel AI Boost yang bisa proses sampai 50 TOPS. RAM-nya udah disolder, kapasitasnya 64 GB LPDDR5X 8533 MTS, storage-nya 2 TB, PCIe 5.0 SSD, Wi-Fi 7 dengan Bluetooth versi 6.0. Laptop ini juga udah pakai Windows 11 Pro Edition dan untuk cooling systemnya dia pakai Dual Fan Expert Cool Pro yang punya TDP up to 50 watt. Nah, untuk benchmarknya di Geekbench 6 skornya ada di 2845 untuk single core dan 16555 untuk multicore. Gua running GPU benchmarknya juga pakai API OpenCL ada di 56 ribuan dan untuk API Vulkan ada di 61 ribuan ya. Lumayan banget nih skornya. Di 3D Mark Time Spy overall score yang didapat ada di 7438, grafik score ada di 6854 dan multicore-nya 14389. Gue juga running storage benchmark, overall score-nya ada di 2123 dengan bandwidth-nya terlihat ini lumayan kenceng ya. Kemudian di PC Max 10 overall score-nya ini juga cukup besar, ada di kisaran 9 sampai 10 ribuan dengan 3 aspek yang punya nilai tertinggi di Essentials, Productivity dan juga Digital Content Creator. Terakhir di Antutu benchmark overall skornya ada di 3,3 jutaan dengan CPU score 1,7 jutaan dan GPU score 636 ribuan. Kemudian gue juga iseng ya buat pakai buat main game. Gue coba main Dota 2 dengan settingan best looking, dia bisa dapetin sekitar 90-an FPS selama main. Gue set kipasnya di mode performance dan kipasnya ini terbilang cukup senyap ya, padahal dia punya performa yang cukup tinggi. Oke, karena ini adalah sebuah laptop bisnis profesional ya, jadi memang lebih relate kalau kita bahas bagaimana ketika laptop ini dipakai untuk bekerja. Nah, sampai bulan April 2026 ini adalah laptop terbaik menurut gua untuk dipakai ya, kerja. Pertama itu trackpadnya dia juga gede, pakai banget ya, material yang digunakan juga terasa premium, dia responsif dan juga akurat. Haptic feedbacknya juga enak ya, dia punya 6 sensor haptic feedback sebagai pembanding. Lini MacBook itu cuma punya 4 sensor haptic, itu aja udah enak, apalagi ini yang 6. Nah, keyboardnya juga nggak kalah ya, dia udah dilapis Excimer UV coating yang bikin anti noda dan juga anti kotoran. Travel distance-nya 1,5 mm yang enak banget, feedbacknya itu empuk dan smooth. Terus ukuran keyboardnya ini juga berasanya pas ya. Nah, untuk meeting-meeting online di depan dia punya webcam 1080p yang udah dilengkapi dengan privacy shutter. Webcamnya sendiri sangat decent buat meeting-meeting online. Untuk jalanin kayak Windows Studio Effect juga udah effortless banget. Masih untuk meeting ya, Asus juga ngasih beberapa fitur AI yang bisa kita aktifin di Asus Expert Panel. Di sini kita bisa pakai fitur AI Translated Subtitle dan beberapa fitur dari Asus Expert Meet kayak webcam watermark dan juga screen watermark. Kemudian untuk mikrofonnya dia juga ada fitur AI noise cancelling yang bisa kita aktifin di aplikasi My Asus. Di sini kita bisa pilih mode noise cancellingnya, ada shortcutnya juga di tombol F9. Kualitas mikrofonnya ini juga menurut gua udah oke banget. Kemudian satu lagi nih untuk biometric unlocknya, ini juga lengkap, dia ada sensor fingerprint yang jadi satu sama tombol power dan dia juga udah support Windows Hello. Buat keduanya juga seamless ya, gua nggak nemu masalah ketika unlock pakai keduanya. Dan kita udah bisa menggunakan recall. Nah, recall ini bakal mengambil snapshot laptop. Jadi kita bisa lihat apa aja yang kita kerjain. Nah, ini penting, jadi kita bisa aware kalau ada aktivitas di laptop ini yang diam-diam dikerjain oleh orang lain. Nah, laptop ini sudah bersertifikat Copilot Plus ya, jadi responnya jauh lebih cepat. Dan di aplikasi Asus My Expert itu ada beberapa fitur AI berbayar kayak AI Chat Assistant, AI Expert Meet, bisa translate atau nyatet poin-poin pas kita lagi meeting online, sampai ngebantu nyari file yang kita simpen offline maupun di cloud cuma dengan ngetik keywordnya. Jadi jauh lebih simpel untuk penggunaan sehari-hari. Buat sebuah laptop profesional, ExpertBook Ultra ini dia udah NIST SP800-193. Ini adalah standar keamanan firmware untuk sebuah laptop bisnis ya. BIOSnya juga udah punya fitur self healing yang diambil dari isolated memory. Ada Asus Security microprocessor juga di sini, dia terisolasi sendiri, jadi dia bakal aman waktu laptop ini misalkan terkena cyber attack. Tugasnya membantu BIOS untuk self healing ketika terjadi kerusakan saat kita melakukan secure flash. Nah, untuk baterainya 70 watt hour. Gua mengakui efisiensi dari Intel Core Ultra X7 ini gua pakai untuk browsing dan kerja selama 2 jam, baterainya cuma berkurang sebanyak 12%. Gokil. Batok chargernya juga compact, daya maksimalnya 90 watt. Ya jujur gua nggak pernah bawa-bawa karena baterainya memang bisa tahan seharian. Dan kesimpulannya dari experience gua,
Laptop ini adalah sebuah laptop kerja yang benar-benar sempurna ya. Jujur gua akan pakai sebagai daily driver sampai Asus kembaliin laptop ini. Sayangnya ini adalah sebuah laptop bisnis profesional dengan sekuritas yang advance. Kenapa gue bilang sayangnya? Karena kita harus merogoh kocek yang dalam untuk memiliki laptop ini. Bocorannya starting price-nya 38 jutaan. Sebenarnya bukan harga yang terlalu mahal-mahal amat ya untuk sebuah laptop bisnis dengan level sekuritas yang tinggi. Ya intinya memang ini buat bisnis makanya harganya lumayan. Tapi kalaupun teman-teman ada dananya dan mau pakai buat personal, ya juga bisa, nggak akan ada yang ngelarang. Bungkus.